Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudara, doa adalah senjatanya orang beriman. Kala semua kekuatan telah kita kerahkan, namun tidak semua terrealisasi, maka doa adalah solusi dalam mewujudkan kembali kekuatan itu. Jangan remehkan doa. Orang tua jangan pernah luput mendoakan anaknya. Guru juga jangan pernah bosan mendoakan muridnya. Mari kita belajar dari Rasulullah SAW bagaimana beliau mendoakan keluarganya, sahabat, dan kerabatnya juga, bahkan kaum muslimin secara keseluruhan. Yang pertama adalah doa Nabi kepada Al-Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Diceritakan dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah selepas kegiatan dari pasar di kota Madinah, kemudian beliau menuju rumah putrinya Fatimah. Sesampainya di rumah, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aina luka? Aina luka? Aina luka?" Sampai 3 kali ia mengucapkan itu. Luka itu adalah panggilan buat anak kecil yang belum lancar bicara. Dan maksudnya Rasulullah adalah memanggil cucunya Al-Hasan sambil membentangkan kedua tangannya siap untuk memeluknya. Setelah mendengar kakeknya memanggil, kemudian Al-Hasan berjalan menghampiri Rasulullah SAW dan juga membentangkan kedua tangannya. Maka mereka saling berdekapan. Dan dalam dekapan itu Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu." Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, sesungguhnya saya mencintai anak ini. Fa ahibbahu, cintailah dia ya Allah. Wa ahibba man yuhibbuhu, dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Saudara-saudara, setelah menyaksikan apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada cucunya Al-Hasan itu, sahabat Abu Hurairah berkata, "Ma kana ahadun ahabba ilayya minal Hasan bin Ali." Tak ada yang sangat saya cintai selain Hasan setelah mendengar Rasulullah SAW berdoa seperti itu. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Di antaranya adalah yang pertama, perhatian ayah, kakek terhadap anak atau cucunya dengan perasaan cinta dan dengan ungkapan doa harus selalu diwujudkannya. Agar kenapa? Agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang penuh cinta dan penuh hormat, bukan dendam dan kekerasan. Rasulullah SAW tidak hanya melakukan itu hanya kepada keluarganya, tapi juga melakukannya atau memberikan doa itu kepada orang lain. Karena Rasulullah setiap kali beliau berjalan bertemu dengan anak kecil selalu menyapa dan bahkan mendoakannya. Orang tua mendoakan anaknya, guru mendoakan siswanya, pemerintah mendoakan rakyatnya. Saudara-saudara, doa yang kedua, saudara-saudara, doa berikutnya adalah doa Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah anak pamannya Rasulullah SAW, yaitu Al-Abbas, salah satu pamannya yang masuk Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad, suatu hari Rasulullah SAW akan masuk ke kamar kecil untuk berwudu. Tapi tanpa sepengetahuan Nabi, Abdullah bin Abbas menyiapkan air untuk wudunya Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau bertanya, "Siapakah yang menyiapkan air ini?" Ummul Mukminin, istri Rasulullah, Maimunah binti Al-Haris yang merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas menjawab,
Ibnu Abbas lah yang menyiapkannya. Seraya setelah itu Rasulullah mendoakan sepupuhnya ini dengan ucapan, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahilah kepahaman, kecerdasan dalam agamanya, dan ajarkanlah ia ta'wil. Nah, doa Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang terkenal ulung dalam ilmu tafsir, faqih dalam masalah-masalah agama. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dan banyak juga memberikan fatwa-fatwanya, dan beliau menjadi rujukan bagi para pencari ilmu. Apa yang bisa kita ambil dari riwayat doa Nabi kepada Ibnu Abbas ini? Yang pertama, penyebab Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah adalah setelah ia menyiapkan air wudhu untuk beliau. Maka berkhidmatlah anak-anakku untuk orang tuamu untuk melayaninya. Bantulah atau fasilitasilah orang tuamu melakukan kebaikan. Begitu juga para santri, para siswa, berkhidmatlah untuk kiaimu, untuk gurumu, agar doa kebaikan yang tulus meluncur dari lisan mereka. Yang kedua, bagi yang dikhidmati, wahai para orang tua, para guru, mudahkanlah, gampangkanlah, ringankanlah lisanmu untuk memberikan doa kepadanya, walaupun terhadap hal-hal yang ringan dan sepele. Karena kita tidak tahu doa kebaikan yang mana yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, doa berikutnya adalah doa Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik disebut sebagai khadimu Rasulillah atau sebagai pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membantu urusan-urusan kecil Rasulullah, seperti menyiapkan sandalnya, membelikan sesuatunya ke pasar dan lain-lain. Mengabdi saat usia 10 tahun, dan selama 10 tahun dia ikhlas tidak mendapatkan imbalan apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, Anas itu adalah pelayanmu, mohonkanlah doa untuknya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita." Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang Engkau beri untuknya. Saudara-saudara, Allah mengijabah doa Nabi ini. Sahabat Anas bin Malik tumbuh menjadi orang yang kaya raya. Hartanya banyak. Dia punya kebun kurma yang luas di kota Basrah yang panen setahun 2 kali. Dan diriwayatkan juga beliau anaknya lebih dari 120 orang di luar cucu-cucunya. Beliau juga pernah melaksanakan tawaf di Ka'bah bersama lebih dari 70 orang keturunannya. Usianya panjang dan hidupnya penuh dengan keberkahan. Sahabat Anas bin Malik juga termasuk ulama yang meriwayatkan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tipe sahabat yang lengkap, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari riwayat ini? Yang pertama adalah kita boleh mendoakan seseorang untuk menjadi orang kaya atau orang yang punya banyak keturunan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebab Nabi berdoa untuk sahabat Anas bin Malik adalah karena ketulusannya mengabdi kepada Rasulullah SAW tanpa meminta imbalan. Untuk itu, wahai anak-anakku, jika engkau memiliki orang alim yang soleh, orang tuakah, gurukah, ikhlaslah berkhidmat untuknya agar doa kebaikan yang keluar dari lisannya diijabah Allah untuk keberkahan hidupmu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.